Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 tentang suhu dan kalor, muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita untuk hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, sekarang silakan anak-anak perhatikan penjelasan materi berikut. Yang pertama, materi tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi juga merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau kejadian yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi berisi penjelasan berupa informasi pada media cetak. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Berikut struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya dan proses terjadinya atau proses terbentuknya peristiwa. 2. Urutan sebab akibat berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. 3. Interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pertanyaan tentang topik yang telah disajikan. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. 5. Pastikan kita menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, maka harus membaca seluruh teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Pertama, bacalah secara seksama seluruh bacaan dari awal hingga akhir. 2. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Berikut cara membuat peta pikiran. Pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Kita dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut ini langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi pada teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. 2. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. 3. Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. 4. Saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kita peroleh. Membuat ringkasan teks eksplanasi. Meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk yang lebih singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu teks yang panjang. Berikut langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, baca dan cermati teks eksplanasi tersebut. 2. Tentukan topik atau kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. 3. Susun kerangka teks. 4. Kumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang tertulis. 5.
Kembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur dari teks bacaan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan materi untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak kerjakan tugas dari buku LKS tema 6, halaman 3, muatan bahasa Indonesia, bagian Romawi 3. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis masing-masing. Ingat ya, yang dikerjakan bagian Romawi 3. Di situ terdapat soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu ya. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih.